Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika, yaitu tentang fluida statis di bagian akhir ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang hukum Archimedes, tegangan permukaan dan kapilaritas. Baiklah, kita mulai. Perhatikan gambar orang-orang yang sedang berada di dalam air ini. Gambar paling kiri ini anak-anak sedang bermain. Anggap kalian masih anak-anak ya, atau mengingat ulang waktu anak-anak. Pernahkah Anda saling gendong atau saling angkat dengan teman di dalam air? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum pernah ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan, seorang bapak mengangkat anaknya dengan ringan saja menggunakan tangannya. Terlihat ya di depan, direnggangkan begini menunjukkan bahwa dia itu mengangkatnya merasakan ringan gitu ya. Kemudian gambar apa ini? Nah, ini seseorang yang mungkin mau tenggelam ya. Mau tenggelam, ini minta tolong, tangannya begitu. Nah, jangan dibiarkan ya, kalau kamu bisa berenang, tolong saja gitu ya. Dan nanti kamu juga akan merasakan ketika menolong itu ya, mengangkat orang ini yang mau tenggelam tersebut ternyata mungkin tidak merasakan seberat waktu di udara. Ini gambar apa nih? Ya mungkin di kota sudah tidak ada lagi ya. Orang menimba air. Ini dua orang ini sedang menimba air. Kalau kamu misalkan ada yang mungkin pula ada yang pernah merasakannya, Bandung tempo dulu lah gitu ya. Tentunya kalian akan merasakan ketika timba ini berada di dalam air, bandingkan dengan ketika sudah diangkat, sudah lewat dari permukaan air. Coba bandingkan, apakah sama beratnya ketika di udara dan ketika di dalam air? Bagaimana? Beda ya, beda. Ya, ada keanehan. Ketika di dalam air terasa ringan. Tadi juga si bapak yang mengangkat anaknya, dia dengan ringan saja, gitu ya, mengangkat anaknya. Atau teman-teman anak-anak yang saling gendong di dalam air, ada merasakan keanehan, gitu ya. Temannya itu digendong dengan dirasakan lebih ringan dibandingkan ketika di udara. Coba, mengapa hal ini terjadi? Adakah yang membantu? Tidak ada, kan ya, itu hanya karena berada di air saja. Berarti air itu sendiri ya yang membantu, yang seolah-olah mengangkat, seolah-olah meringankan. Ya, berarti benda di dalam air, khususnya atau fluida secara umum, itu selalu mendapat gaya ke atas, gaya yang mengangkat, yang meringankan kan ya, gaya berat kan ke bawah. Nah, kalau terasa ringan berarti ada gaya yang mendorong ke atas sehingga terasa lebih ringan. Gaya ke atas demikian, itu dalam fisika disebut dengan gaya apung. Dan karena dulu yang pertama menyelidikinya adalah Archimedes, maka gaya apung atau gaya ke atas ini dinamakan dengan gaya Archimedes. Nah, ini gambar orangnya. Mungkin gambar ya, bukan foto, karena zaman dulu belum ada foto. Tapi orang melukis mungkin sudah ada dari dulu juga ya, yang pandai atau terampil melukis.
Ya, untuk selanjutnya ya seharusnya praktikum ya di laboratorium, namun alat-alatnya tidak lengkap. Kalau neraca Ohaus yang seperti ada, neraca pegas ada, tapi gelas pancuran seperti ini tidak ada. Gelas ukur juga tidak ada. Ya, kita teorikan saja ya. Jadi ini alat-alat yang dibutuhkannya. Neraca Ohaus, neraca pegas, ini gelas pancuran, ini gelas, ini batu atau benang ya, secara umum batu lah. Dia diikat dengan benang. Bagaimana langkah percobaannya? Langkah percobaannya pertama, batu ini ditimbang dengan neraca pegas supaya langsung menunjukkan skala Newton. Kita sebut di sini beratnya WU. WU itu W-nya weight, U udara ya. Jadi berat benda di udara. Misalkan diilustrasikan aja supaya mudah, itu 20 Newton. Kemudian ini gelas pancuran sudah diisi penuh air, penuh sampai pas gelas pas lubang pancurannya. Di sini siapkan gelas kosong, gitu. Nanti batu akan dimasukkan ke dalam air ini. Nah, katakan batu ini sudah dimasukkan ya, masukkan secara perlahan karena ini batu masuk, maka air yang ada di sini terdesak kan ya, keluar dari gelas pancuran masuk ke dalam gelas yang kosong tadi. Begitu sampai akhirnya masuk semuanya ke dalam air. Ini air yang dipindahkan tidak bertambah lagi kalau batu sudah masuk semuanya. Artinya kan volume air atau volume fluida yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang tercelup ya. Kita beri nama PF ya, volume fluida yang dipindahkan. PF, F-nya fluida. Ini volume fluida yang didesak atau yang dipindahkan oleh batu karena desakan batu. Nah, batu sedang di dalam air ini coba ditimbang lagi, dilihat neraca pegasnya berapa. Kita sebut dengan WF. WF berat fluida, berat batu di dalam fluida. Nah, ternyata ini ilustrasinya ya, 12 Newton. Berarti ada selisih berat berapa? 8 Newton. Coba, mengapa hal ini terjadi? Hal ini mirip dengan seperti tadi anak-anak saling gendong, kan merasakan lebih ringan menggendong temannya. Seorang bapak mengangkat anaknya dengan ringan saja 2 tangan, gitu ya. Nah, ya tadi berarti di sini ada gaya yang membantu mengangkat benda ini ke atas, sehingga disebut gaya apung, gitu ya. Kita gambarkan gayanya ke atas karena ini meringankan atau mengurangi W, begitu, mengurangi berat. FA gaya ke atas atau gaya apung. Jadi di sini gaya apung ya tentunya selisihnya ya, berat benda di udara atau WU dikurangi berat benda di dalam fluida, yaitu 8 Newton. Percobaannya kita lanjutkan. Dicoba ditimbang fluida yang didesak itu di sini berapa ini beratnya? Ternyata berat fluida atau berat air yang dipindahkan juga ditimbang. Beratnya ternyata 8 Newton. Berat fluida yang didesak ini ya, berat fluida yang didesak 8 Newton. Tadi disebutkan gaya ke atas itu selisih berat di udara dan di fluida. Gitu ya, berat benda yang ditimbang di sini berat fluida yang didesak, gitu ya. Yaitu 8 Newton juga. Sehingga akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa gaya ke atas sama juga dengan
berat fluida yang didesak atau yang dipindahkan. Ya, rho V G. Rho itu massa jenis fluida, V-nya volume fluida yang didesak, dan G-nya percepatan gravitasi. Jadi, setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida, baik sebagian maupun seluruhnya akan mendapat gaya ke atas, atau gaya apung, atau gaya Archimedes, seberat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Archimedes, karena Archimedes yang pertama meneliti, menyelidiki, dan mempublikasikannya tentunya. Karena setiap benda di atas bumi memiliki berat, dan bila dicelupkan ke dalam fluida, baik sebagian maupun seluruhnya selalu mendapat gaya ke atas, gaya Archimedes, maka keadaan benda di dalam fluida itu ada 3 kemungkinan: terapung, melayang, tenggelam. Yang seperti apa terapung itu? Nah, ini gambarnya. Jadi bendanya ada sebagian yang masuk ke dalam fluida, ada pula yang muncul. Begitu ya. Nah, ini VB volume benda, ini VF volume benda yang masuk ke dalam fluida. Ini W berat benda, ini FA itu gaya apung. Jadi ada 2 gaya ya. Melayang hampir sama dengan terapung, tapi bendanya ada di dalam fluida, tapi tidak sampai ke dasar seperti ini. Perbedaannya apa? Berarti volume benda sama dengan volume benda di dalam fluida. Begitu. Gaya ke atas dan beratnya sama. Lain lagi dengan tenggelam. Nah, bendanya ada di dasar bejana. Volume bendanya sama dengan volume benda di dalam fluida. Nah, bedanya di sini, beratnya nambah. Nah, karena di sini ada berat, bukan beratnya yang nambah, gayanya ya bertambah. Kalau tadi yang melayang dan terapung kan hanya 2, gaya berat dan gaya ke atas saja. Di sini ada nambah karena benda ini menekan bejana menekan pula benda, yaitu gaya normal. Ingat aksi reaksi ya waktu kelas 10. Dan ini gaya ke atas. Jadi gaya ke atasnya ada 2, vektor ke atasnya itu gaya apung dan gaya normal. Begitu. Nah, kita lanjutkan, kita analisis secara matematik. Di sini berat benda sama dengan gaya ke atas. Kemudian analisis seperti ini. G-nya dicari, akhirnya dapat persamaan rho B pi B sama dengan rho F pi F. Massa jenis benda kali volume benda sama dengan massa jenis fluida kali volume fluida atau volume benda di dalam fluida. Karena di sini benda di dalam fluida itu lebih kecil dari volume benda keseluruhan, maka dari persamaan ini, karena perkaliannya harus sama, maka massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan terapung bila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Melayang sama, itu awalnya dia berat sebenarnya di sini sampai sini sama. Nah, bedanya kan di sini volume benda dengan volume fluida begitu ya, sama. Maka massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Artinya bahwa setiap benda akan melayang di dalam fluida apabila massa jenis benda dan massa jenis fluida itu sama. Ya, yang terakhir tenggelam. Nah, di sini bedanya kan, W atau vektor yang ke bawah itu sama dengan 2 vektor yang ke atas, gaya normal dan gaya ke atas. Sehingga kalau gaya normalnya dihilangkan, berarti W itu lebih besar daripada FA kan ya. Begitu. Berarti perkalian rho dengan V ya untuk benda lebih besar daripada fluida. Karena volume benda dengan volume fluida sama, berarti massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida.
Artinya setiap benda akan tenggelam di dalam fluida bila massa jenis benda tersebut lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, ini contoh alat-alat dalam kehidupan sehari yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Archimedes. Kalau pada pertemuan sebelumnya, itu alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal. Itu semua yang hidrolik. Kalau ini tentunya yang berkaitan dengan fluida ya. Contoh ini. Apa ini? Nah, ini perahu kan ya. Itu bisa terapung di permukaan air. Gitu ya. Ya tadi karena massa jenis perahu berarti lebih kecil dibanding massa jenis air. Baik perahu yang ini maupun perahu karet yang biasa digunakan oleh tim SAR ya, tim penolong gitu. Ini dimanfaatkan pula oleh orang-orang yang berusaha ternak ikan ya, misalkan di Purwakarta gitu ya, Jatiluhur. Nah, itu kan ya, ini dengan memanfaatkan drum kosong ditutup rapat, hanya berisi udara, disambung-sambung menggunakan bambu, dirangkai seperti ini sehingga orang ini bisa berjalan di atasnya, kan begitu. Ini juga penerapan hukum Archimedes. Nah, kemudian ini rakit atau istilah lainnya getek katanya, bukan getek bahasa Sunda ya. Ini rakit, misalkan di mana ya, kalau di Jawa Barat kita ingin wisata ke Candi Cangkuang misalnya. Nah itu untuk sampai ke candi tersebut harus menyeberangi danau, menyeberangi situ Cangkuang. Nah biasanya kan naik rakit. Contoh lain, nah ini jembatan ponton yang atasnya yang dua ini, jembatan ponton. Maksudnya apa? Jembatan yang bukan dari konstruksi besi baja ya. Ini memanfaatkan perahu dirangkai gitu ya dengan kayu sehingga orang bisa berjalan di atasnya di sini. Biasanya ya di daerah pedalaman karena pembangunan belum terjangkau oleh pemerintah ya maka ngakal ya memanfaatkan hukum Archimedes seperti ini. Atau seperti ini. Bukan perahu tapi drum kosong yang ditutup rapat, dirangkai, disambung-sambung menggunakan kayu sehingga orang bisa berjalan di atasnya. Yang lebih canggihnya lagi ya seperti ini tercipta jadi perahu ponton, Jadi di bawahnya ini ada yaitu kolom udara gitu ya, ada kolom udara ya seperti drum di sini ya, drum kosong tertutup rapat gitu. Itu namanya perahu ponton. Nah, contoh lain, nah ini hidrometer, mau mengukur massa jenis zat cair, fluida ya. Nah, ini tinggal dicelupkan jadi mirip termometer, nanti dia berdiri itu bisa dibaca ada berapa massa jenisnya. Nah, ini lebih besarnya lagi itu diterapkannya pada kapal ya, kapal laut. Kan aneh sekilas kalau belum paham tentang fluida. Ya, kapal sebegitu besarnya kenapa ini bisa terapung di dalam air, padahal di dalamnya kan ada orang berpuluh-puluh, bahkan ada kendaraan, tapi bisa terapung. Ya, rahasianya masih sedikit saja ya. Tadi bahwa massa jenis kapal secara keseluruhan itu lebih kecil daripada massa jenis air laut. Demikian pula ini kapal selam ya. Kapal selam. Dan yang terakhir ini contoh penerapannya yaitu galangan kapal. Apa galangan kapal? Yaitu alat untuk memperbaiki kebocoran kapal. Kan orang nggak bisa memperbaiki kapal di bawah gitu ya, di laut, di air. Karena bukan bernapas dengan insan. Maka menggunakan galangan kapal.
Jadi galangan kapal ini dimasukkan ke bawah kapal yang bermasalah, nanti airnya dikeluarkan sehingga massa jenisnya menjadi lebih kecil, akhirnya mengangkat kapal. Kalau sudah ada di udara, berarti orang-orang bisa memperbaiki kebocoran kapal tersebut. Ya, demikianlah anak-anakku tentang hukum Archimedes. Kita lanjutkan sekarang tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Ini berkaitan eratnya itu dengan gaya kohesi dan adhesi. Masih ingat ya di SMP? Gaya kohesi itu apa? Itu tarik-menarik antara dua partikel yang sejenis. Kalau adhesi, tarik-menarik dengan partikel yang berbeda jenis. Jadi tegangan permukaan ini itu menunjukkan karena adanya kohesi ya, gaya kohesi pada permukaan zat cair. Itu akan menimbulkan tegangan yang menyebabkan permukaan selalu cenderung memperkecil diri. Gitu. Sehingga timbullah tegangan permukaan. Jadi permukaan zat cair itu jadi tegang gitu ya, sehingga benda-benda ringan, benda-benda kecil bisa ditahan di atasnya. Ini besaran baru dalam fisika sehingga disimbolkan dengan gamma. Gitu. Nilainya gamma ini ke sini dulu ya, ke contoh-contohnya dulu ya. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ini seperti air di atas daun talas. Ini kan tidak membasahi daun talas, membentuk permukaan yang kecil, sekecil-kecilnya, jadi membentuk bola. Gitu. Kemudian ini raksa diteteskan di atas kaca, dia juga membentuk bola seperti sini, memperkecil diri, memperkecil permukaan. Jadi adanya tegangan permukaan. Dan ya, contoh lain ini nyamuk misalnya atau binatang-binatang kecil itu bisa berdiri di atas permukaan air. Itu juga menunjukkan adanya tegangan permukaan. Berapa besarnya tegangan permukaan? Ya, simbolnya gamma itu sama dengan gaya beratnya dibagi dengan persatuan panjang ya, dibagi panjangnya. Nah, ini besar tegangan permukaan. Kita lanjutkan. Nah, ini penjelasan kenapa permukaan air menjadi tegang atau adanya tegangan permukaan. Di sini air itu kan mempunyai molekul-molekul atau partikel-partikel air. Nah, kita lihat yang di sini dulu. Ini molekul air. Di sebelah atasnya ada molekul air. Di bawahnya ada molekul air. Tarik-menarik kan? Seperti ini. Di kiri dan kanannya juga. Ini seimbang karena kiri kanan atas bawahnya ada temannya. Ada sama-sama molekul air. Sehingga seimbang. Beda lagi dengan di permukaan. Kiri dengan kanan ada masih seimbang. Tapi lihat ini yang ke bawah. Di atasnya sudah udara. Berarti di sini ada resultan gaya yang ke bawah. Demikian pula yang serong kiri, serong kanan. Gitu ya. Di sini tidak ada pasangan di atasnya. Sehingga ada resultan gaya yang ke bawah. Pas di permukaan. Sehingga permukaan itu seolah-olah lihat. Nah, maka seolah-olah tegang, seolah-olah lihat, seolah-olah mampu menahan. Gitu ya. Bukan seolah-olah mampu menahan. Jadi bisa mampu menahan benda-benda yang ringan di atas permukaan ini. Seolah ada kulit begitu. Nah, itu penjelasan mengapa terjadinya tegangan permukaan. Yang terakhir pada fluida statis ini kapilaritas. Kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam pipa yang sangat sempit atau pipa kapiler.
jadi sangat sempit. Ya biasanya pipa kapiler itu digunakan pada termometer. Itu kan sangat sempit gitu. Nah, ini contoh adanya kapilaritas. Kalau ini pipa kapiler dicelupkan ke dalam air, maka akan naik. Lihat dekat dindingnya ini cekung. Gitu. Sedangkan gambar yang kanan itu untuk raksa. Lihat dekat dindingnya membentuk cembungan begini, bentuk cembungan. Ya, dan lihat pada pipa kapiler raksa itu turun kalau air naik. Gitu. Sehingga kalau diteteskan, ini gambar yang bawah, tetesan air itu membentuk sudut kontak. Ini namanya sudut kontak itu kurang dari 90. Sedangkan kalau raksa itu lebih dari 90. Nah, kita jelaskan mengapa zat cair dekat dinding itu ada yang cekung, ada yang cembung. Kita lihat untuk air. Ini air. Ini raksa. Itu kan bedanya untuk air cekung, ini untuk raksa cembung dekat dindingnya. Penjelasannya seperti ini. Kita lihat partikel air dekat dinding. Kan gaya tarik-menarik itu ada dua, kohesi dan adhesi. Untuk air, gaya kohesinya itu lebih kecil dibanding gaya adhesi. Ini gaya adhesi, gaya tarik-menarik partikel air dengan kaca, dengan dinding. Sedangkan yang ini, yang hijau, gaya tarik-menarik dengan partikel sejenis, gaya kohesi namanya. Sehingga kalau diresultankan, itu ada gaya resultan yang mengarah ke dinding. Nah, itulah sebabnya mengapa partikel dekat dinding, partikel air itu tertarik ke atas, sehingga membentuk cekungan, kan begitu. Beda dengan raksa. Raksa, di sini gaya kohesinya itu yang lebih besar dibanding dengan gaya adhesinya. Tuh, gaya kohesinya lebih panjang nih, vektor FK-nya. Ini gaya adhesinya. Sehingga kalau diresultankan, ada gaya yang mengarah ke dalam. Gitu. Itulah sebabnya mengapa pas dekat dinding di sini, gitu ya, permukaan raksa cembung. Sehingga sudut kontaknya lebih besar daripada 90. Kalau air kurang dari 90. Nah, beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya kapilaritas. Nah, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor atau obor minyak tanah. Zaman dulu ya, mungkin kalian tidak mengalaminya. Nah, ini kompor, ini sumbu, di bawahnya minyak tanah. Nah, ini terjadi kapilaritas ke atas, sehingga kalau di sini dinyalakan, maka kompor menyala. Contoh lain, meresapnya cat kuas pada kuas. Jadi ini kalau mau mengecat nggak usah seluruhnya dicelupkan, ujungnya saja supaya tidak uprat-apret ya, seperti ini. Karena pasti terjadi kapilaritas. Jadi sedikit saja celupkan, nanti cat meresap ke atas. Contoh lain, nah ini juga kamu bisa mencobanya sendiri. Sediakan tisu, sediakan air supaya sangat terlihat. Ya, boleh diberi warna, misalnya warna merah. Celupkan ujungnya, tunggu beberapa detik, ternyata itu terlihat air naik ke atas, kapilaritas. Kemudian meresapnya air pada kain yang direndam. Misalnya ini sapu tangan. Sebagian masuk ke dalam air di dalam gelas, sebagian lagi seperti ini. Nah, kan aneh nanti kenapa ini ada air gitu ya di bawah atau sekitar gelas. Nah, karena air meresap ke sapu tangan, nah dia menetes di sini. Kapilaritas. Ya, contoh lain ini
pada pohon-pohon itu kan ya ada pembuluh kayu, sel pembuluh silem gitu ya. Nah, naiknya air atau air dari tanah bisa terdistribusi ke atas ke daun itu, nah itu karena adanya sel pembuluh kayu ini, begitu. Itu terjadi kapilaritas. Nah, untuk berikutnya kita ingin tahu seberapa besar naik atau turunnya permukaan air di dalam fluida. Ya, ini fluida, ini pipa kapiler, kita celupkan, misalkan ini ya kan tadi naik ya, katakan naik setinggi H. Nah, ini kan membentuk cekungan seperti ini, membentuk cekungan. Nah, di sekitarnya, di semuanya cekung, sehingga kalau ditotalkan jadi seolah mirip dengan mangkok bakso ya. Berarti ini gaya tegangannya, tegangan permukaan, ini sudut kontak, gitu. Nah, tegangan permukaan itu kan tadi gaya per satuan panjang. Ya, gamanya kita ambil yang tegak lurus itu, yaitu gamma cos theta kan ya. Ya, ini kan gamma ke sini. Nah, yang tegak lurusnya adalah gamma cos theta. F-nya adalah berat fluida setinggi ini. Berarti M kali G beratnya. L-nya berarti sekeliling pipa kapiler. Jadi L-nya itu, W-nya M kali G atau rho V G, L-nya adalah kelilingnya, berarti 2πr. Ya, kalikan ya, ini silang 2 gamma cos theta kali 2πr, ini rho V G. V-nya diuraikan lagi menjadi, kan luas alas kali tinggi, luas alasnya PR kuadrat, tingginya Y. Nah, lihat ruas kiri ada pi, ruas kanan ada pi, bagi. Ruas kiri ada R, ruas kanan ada R kali R, berarti sudah hilang 1 R. Sehingga, ya ini rho dengan G bisa di bawah sini ya. Jadi gamma cos theta kali 2 dibagi rho G. Di sini tinggal Y. Atau boleh Y-nya ke kiri kan? Ya, tinggallah 2 gamma cos theta per rho G. Ya. Nah, ini persamaan yang paling sederhananya. Jadi persamaan ini menunjukkan hubungan antara naik atau turunnya zat cair pada pipa kapiler, gamma tegangan permukaan, theta sudut kontak, rho massa jenis, G percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Ya, demikianlah anakku tentang kapilaritas yang menunjukkan materi terakhir tentang fluida statis. Ya, berarti selesai sudah pembahasan materi fluida statis yang dibahas hari ini, yaitu hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Di ujung sini ada satu soal latihan, ya silahkan dicoba dulu, kerjakan sendiri ya, seperti biasa. Hasil pekerjaannya difoto dulu, kemudian di-emailkan ke alamat email yang kemarin. Demikianlah anak-anakku pembahasan fluida statis pada hari ini yang terakhir gitu ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.